Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita dapat memperingati atau merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dalam suasana yang berbeda, kita percaya bahwa dimanapun menjadi kesempatan yang indah buat kita untuk menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Di pagi hari ini, dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di hari yang indah ini secara khusus kami boleh mengingat atau merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebagai pengharapan kami yang pasti, kami boleh bersama-sama beribadah dalam suasana yang berbeda di rumah masing-masing, dan kami juga boleh bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan di mana kami merenungkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, hamba-Mu, memenuhi dengan hikmat dan kuasa-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bacaan yang kedua yang merupakan fokus kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus Kristus pasti akan datang kembali. Itulah keyakinan iman kita di dalam kekristenan. Kesatuan dari keyakinan kita itu di dalam pribadi Yesus Kristus, sejak dia lahir, menjadi manusia, kemudian mati di kayu salib, dan bangkit, dan selanjutnya naik ke surga. Itu merupakan rangkaian keberadaan Yesus yang tidak lepas daripada apa yang kita yakini sebagai orang percaya.
Bapak Ibu, pengakuan iman kita pun juga meneguhkan apa yang selalu kita ucapkan setiap minggu. Bahwa Yesus sekarang ada di surga. Dan Dia akan datang kembali. Apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita percaya bahwa apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3 tadi saya sudah bacakan, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi sebelum itu Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, percayalah juga kepadaku. Inilah yang menjadi dasar kuat bagi kita di dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus ini. Bahwa apa artinya buat kita? Mengapa kita sungguh percaya? Karena disitulah pengharapan kita. Kepribadian Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia itu hadir dalam pribadi Kristus secara khusus. Itu menandakan bahwa ketika Yesus Kristus ada di dunia, Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit, dan kemudian Dia kembali ke surga. Dia naik ke surga. Dan sebelum Dia naik ke surga, Dia mengungkapkan kalimat seperti ini, percayalah kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Dan di dalam dasar itulah kita sama-sama yakin bahwa apa yang Yesus katakan itu pasti. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak ditepati, atau firman yang Dia katakan tidak pernah terjadi. Itu sesuatu yang jarang sekali, bahkan tidak pernah. Apa yang Dia katakan pasti terjadi. Dan inilah yang dilengkapi bahwa Dia akan pergi menyediakan tempat. Ketika sudah menyediakan tempat, Dia akan datang untuk menyambut orang-orang yang menjadi saleh-salehnya, murid-muridnya. Menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Mulai dari dasar inilah kemudian kita kembali diingatkan peristiwa kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang sungguh penting di dalam iman kita sebagai orang Kristen. Apa yang kita bicarakan tentang surga bukan sebuah rekayasa, bukan sebuah imajinasi, tapi benar dari apa yang Yesus katakan. Benar juga dari murid-murid yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus naik ke surga. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, ada sesuatu hal yang menarik di sini yang tidak boleh kita abaikan. Dan itu terjadi percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Kepastian pengharapan kita akan surga dan bahkan Yesus Kristus akan datang kembali tidak terlepas dengan apa yang diungkapkan di dalam bagian ini, di mana para murid itu berpikir ataupun mengungkapkan, kapan Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dalam konsep murid-murid dan pemikiran mereka bahwa Yesus akan memimpin, memerintah kerajaan Israel, yang mereka adalah bagian daripada kerajaan itu. Tetapi bukan secara duniawi itu Yesus membangun kerajaannya tanpa persetujuan dari murid-murid. Tidak ada sesuatu hal yang mereka pikirkan. Yesus katakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi semua itu di dalam kehendak Bapa, dalam kekuasaan Bapa. Ketika Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, Dia secara khusus mengakui bahwa hanya Allah yang berdaulat, Bapa yang menyatakan kehendaknya, kerajaannya yang terjadi. Dan bukan masa kehadiran Yesus itu yang lebih penting dikatakan, yang khususnya buat para murid. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Yesus mengalihkan perhatian mereka secara khusus kepada apa sebenarnya yang harus mereka miliki, yang harus mereka lakukan,
Di dalam bagian ini jelas sekali, Yesus memang akan pergi. Tapi Yesus menyediakan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu. 10 hari dari hari ini ialah kita akan memperingati Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Orang-orang percaya saat itu menerima kuasa Roh Kudus, dan secara khusus Roh Kudus hadir di dalam kehidupan orang yang percaya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kerajaan Allah itu nyata di dalam diri setiap orang percaya. Kehadiran Roh Kudus memberikan kuasa, memberikan kemampuan secara khusus. Tetapi yang menarik di sini ialah kuasa yang diberikan kepada murid-murid untuk mereka menjadi saksi Yesus Kristus. Dan apapun yang akan diberikan dalam karunia-karunia mereka, semua bagian daripada mereka akan menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, bagian ini penting sekali untuk kita cermati dalam kehidupan orang Kristen. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita orang percaya secara pribadi maupun dalam komunitas gereja. Tetapi ketika Roh Kudus hadir untuk memberikan kuasa, pribadi orang percaya, gereja harus menjadi saksi Kristus. Dan ini tidak boleh lepas daripada panggilan kita. Yesus mengatakan bahwa pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Dan kemudian aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ini memberikan alasan yang kuat bagi kita mengapa kita masih ada di dunia ini. Kepastian Yesus akan datang kembali adalah ketika gereja, ketika orang percaya menjadi saksi di tengah dunia ini. Karena ketika Injil diberitakan, segala orang-orang mendengarkan kabar keselamatan. Itu menjadi satu tanda bahwa saatnya Yesus akan datang kembali. Akhirnya, Bapak Ibu yang kekasih, pada bagian ini juga kita diingatkan kembali. Setelah mengatakan itu, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya. Satu fenomena, satu keadaan yang memang supernatural. Dia terangkat, kemudian awan menutupinya. Melukiskan hal ini hanya terjadi dalam pribadi Yesus Kristus yang terangkat. Mungkin orang bisa berkhayal, manusia bisa dengan alat untuk terbang, atau mungkin juga dengan film-film khusus yang berbicara tentang Superman dan sebagainya. Yesus, dia Tuhan. Disitulah kita lihat dia berkuasa atas alam ini. Dia tidak takluk kepada kematian, dia tidak takluk kepada alam ini. Dia naik ke surga. Dan disaksikan oleh para murid, awan menutupinya dan kemudian hilang dari pandangan. Tetapi di balik peristiwa itu kita melihat apa yang terjadi. Para murid ini, sementara mereka menyaksikan ada 2 orang berpakaian putih. Dan itulah malaikat Tuhan yang ada di samping mereka dan kemudian mengatakan seperti ini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Satu kata-kata yang sangat menghibur, menguatkan. Para murid di tengah-tengah kondisi mereka, mungkin ada yang bingung, mungkin ada yang bertanya-tanya. Harapan-harapan mereka tentang kehadiran Yesus tidak terpenuhi. Setelah Yesus bangkit, mungkin harapan Yesus akan menjadi raja bagi mereka. Tapi di tengah pikiran-pikiran seperti itu, Yesus naik ke surga dan 2 orang itu mengatakan, Yesus yang naik ke surga akan datang dengan cara yang sama
Nah, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi dengan kedatangan Yesus Kristus? Kepastian ini memberikan kepada kita bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu memberikan satu dorongan bagi kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Di dalam doa renungan kita kemarin dan hari ini kita bicara tentang menantikan hari Tuhan. Minggu juga kita nanti akan mendengarkan tentang bagaimana kedatangan Tuhan Yesus. Rasul-rasul itu menyaksikan. Ada yang menuliskan di dalam surat-suratnya. Ada juga yang mendengarkan peristiwa-peristiwa itu dan kemudian membagikan dan menceritakan bahwa Yesus akan datang kembali. Apa yang ditulis di dalam surat-surat baik Rasul Paulus, Rasul Petrus, semuanya sebagai bagian di mana mereka memiliki keyakinan yang pasti bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita tidak pernah berjumpa dengan Yesus, tidak melihat Yesus naik ke surga. Tetapi dengan mata iman kita, ketika kita membaca ini, dengan keyakinan yang teguh, kita percaya Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, Dia pasti akan datang kembali. Dan inilah yang selalu kita harapkan, yang selalu kita rindukan. Kita belajar dari bagian ini dengan satu keyakinan, bahwa tidak ada firman Tuhan yang mengatakan sesuatu yang tidak pasti. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, Yesus Kristus pasti akan datang. Kiranya Tuhan menolong kita di hari kenaikan Yesus Kristus pagi hari ini. Kita tetap memandang kepada Tuhan dengan satu kerinduan. Saatnya, bila kita masih hidup, kita akan berjumpa dengan Tuhan, menyambutnya di angkasa. Bila kita sudah mati, kita pun akan dibangkitkan, juga akan berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan biarlah itu yang selalu memenuhi hati kita, penuh dengan sukacita dan pengharapan, penuh dengan semangat untuk menjadi saksi bagi Dia. Percayalah, ketika kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, Dia memberi kuasa bagi kita untuk bersaksi. Apa karunia kita yang kita punya? Kita bisa berkhotbah, kita bisa mengajar, kita bisa bercerita di sekolah minggu, kita juga bisa bernyanyi. Banyak karunia yang diberikan. Tapi semuanya bertujuan menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dia sekarang di surga. Dia akan kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bapa. Dan pada waktu Dia datang, siapkah kita menyambutnya? Apakah kita didapati dalam keadaan yang tidak bercacat, tidak bernoda? Pada waktu Dia datang, apakah kita sudah penuh dengan apa yang sudah kita lakukan dengan semangat sukacita di mana kita menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu yang kekasih, masa-masa sulit, masa-masa yang menyenangkan, keadaan yang nyaman, yang tidak nyaman, keadaan bahaya, semua situasi itu tidak membuat tawar hati kita. Ya. Sekalipun kita ada di dalam keadaan seperti ini, kuasa yang ada diberikan kepada kita tetap memberikan kita semangat untuk bersaksi. Dan percayalah, kita sedang berjalan di dalam kepastian bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Dan dengan pengharapan ini Dia akan menjadi raja di atas segala raja, memerintah seluruh dunia ini. Dan keyakinan kita, dengan semangat pelayanan kita, dengan apa yang Tuhan berikan, karunia-karunia yang ada pada kita, kita mau menggunakan semuanya itu untuk melayani Tuhan, untuk menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa, kami sangat bersyukur di pagi hari ini karena Engkau boleh mengingatkan kami tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang Yesus katakan sebuah kepastian. Dia pergi menyediakan tempat bagi kami. Yesus akan kembali. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat juga bahwa
dengan cara yang sama Dia akan datang. Dan apa yang penting bagi kami saat ini bukan bagaimana kami menanti tanpa pengharapan, tetapi kami menanti dengan pengharapan. Dan itu dapat dilihat dengan kuasa yang bekerja di dalam kami. Kehadiran Roh Kudus yang terus menuntun kami. Kami akan bersama-sama melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus, mulai dari tempat kami berada sampai ke ujung bumi ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Ini doa dan syukur kami. Pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.